Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, NIM 22016800625, nomor peserta PPG 20150057961. Saya mengajar di SD Negeri Widara Payung Wetan 03, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pada kesempatan pagi ini, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat video yang akan saya tampilkan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, mohon bimbingan agar ke depan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, semuanya ini sehat? Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin doa ya, Mas. Apa kabar semuanya? Baik, hari ini semuanya sehat? Ada yang tidak berangkat? Semuanya berangkat? Ya, oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita berdiri. Yang salah satu Mas Iqsa untuk tampil di depan. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sanggup menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Cukup, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mas Iqsa. Untuk selanjutnya, dengan pembelajaran hari ini, sebelum pembelajaran silakan dibuka dulu buku materinya, dibuka. Silakan dipersiapkan bukunya. Sudah? Nah, baik. Pada kegiatan pembelajaran di pembelajaran tema 9, subtema 3 pembelajaran ke-1, kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Masih ingat tentang apa? Ya, tentang zat, ya, tentang zat. Bahasa Indonesianya itu tentang iklan, ya. Ada iklan di media cetak dan media elektronik. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang ciri-ciri apa? Iklan. Nah, iklan yang baik seperti apa? Kemudian di materi pembelajaran IPA-nya itu tentang
campuran, ada campuran heterogen dan campuran homogen. Ya, di SBDP kita belajar tentang apa? Masih ingat? Ya. Membuat hasil karya, yaitu tentang membuat batik jumputan atau dengan menggunakan kain dan pewarna. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini agar kita tahu, memahami apa sih itu iklan, ciri-ciri iklan yang bagaimana yang baik. Nah, kemudian campuran heterogen itu apa saja, campuran homogen apa saja, kemudian cara membuat batik jumputan atau cara membuatnya bagaimana dari prosesnya hingga akhir atau hingga jadinya. Ya, baik, nanti akan saya tampilkan sebuah tayangan ya, silakan diperhatikan ya. Tematik kelas 5 tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita ya. Subtema 3 manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran ke-2 ya. Silakan sambil disimak baik-baik. Pembelajaran yang kedua, mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan gambar Edo berikut ini. Rabu pagi, Edo bersiap berangkat ke sekolah. Edo memakai baju batik yang merupakan seragam identitas sekolahnya. Sebelum berangkat, Edo tidak lupa menyantap sarapan pagi dan minum segelas susu yang telah disiapkan oleh ibunya. Pagi itu, Edo berangkat ke sekolah. Tidak lupa Edo berpamitan dengan ayah dan ibunya. Sesampai di sekolah, Edo belajar mengenai iklan adik-adik. Edo dan teman-temannya mengamati sebuah iklan dari selebaran yang dibawa oleh ibu guru. Pada pembahasan tentang iklan sebelumnya, adik-adik telah mengetahui tentang pengertian iklan, ciri-ciri iklan, dan tentu iklan di media cetak. Sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan media cetak. Adik-adik, coba kalian bentuk 5 kelompok, satu kelompok yang terdiri dari 5 anak. Kalau kalian ada di rumah, jadi kalian kerjakan sendiri nih ya. Setelah mengamati iklan pada gambar di atas tadi, diskusi kami bersama kelompok kalian mengenai unsur-unsur iklan. Nah, tadi ada iklannya ya, berjudul Payung Lukis, Kerajinan Khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, ini gambarnya ya. Lalu adik-adik kalian buat tabel seperti ini. Tadi dalam iklan tadi unsur iklannya apa saja? Oh, unsur iklannya ada, yaitu payung lukis. Lalu gambar yang menarik juga ya. Lalu ada kalimat iklannya. Kalimat iklannya adalah kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Keunggulan produknya adalah produksi dalam negeri. Tadi dipojokkan 100% Indonesia kalau tidak salah ya. Lalu ada alamat pengiklannya yaitu Tasikmalaya, Jawa Barat. Agar dapat menarik perhatian khalayak, iklan dalam media cetak itu harus memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut adik-adik. Bahasanya itu harus singkat, padat, dan jelas, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti, dan bisa menggunakan kata yang bersifat konotasi. Iklan di media cetak seperti koran, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, setelah mempelajari dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan iklan, Edo dan teman-temannya ini beristirahat. Edo dan Dayu pergi ke kantin sekolah. Mereka sambil diperhatikan. Edo memperhatikan saat ibu kami membuat teh manis. Nah, teh manis dibuat dengan mencampurkan gula pasir dengan air teh, kemudian diaduk rata. Setelah ibu kami selesai membuat teh manis, diserahkannya teh manis tersebut kepada ibu dan Dayu. Nah, setelah membayarnya, mereka segera menikmati
menikmati teh manis sambil duduk di kantin sekolah. Adik-adik tentu masih ingat tentang pengelompokan zat ya. Zat itu ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri ada dua macam, yaitu ada unsur dan senyawa. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai zat campuran karena unsur dan senyawa sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Saat ibu kantin membuat teh manis untuk Edo adik-adik, berarti kantin kan membuat suatu campuran. Nah, campuran yang dibuat oleh ibu kantin itu adalah campuran antara gula pasir dan air teh sebagai pelakunya. Suatu campuran itu tidak tertentu. Sifat asli zat-zat pembentuk campuran masih tampak, sehingga komponen pembentuk campuran tersebut dapat dikenali dan dapat dipisahkan lagi. Nah, untuk zat campuran sendiri ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen ya. Adik-adik, sekarang kamu telah memahami tentang campuran dan mengetahui contoh-contoh campuran. Nah, jadi bisa bereksperimen nih dengan membuat campuran seperti kegiatan berikut ini ya. Kalian buatlah kelompok dulu, kemudian lakukan percobaan berikut ini. Siapkan dulu alat dan bahannya, lalu kalian lakukan langkah-langkah percobaannya dan buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut dan buat hasil dalam bentuk laporan percobaan. Edo dan Dayu sedang asik mengobrol di kantin sambil minum teh manis. Tiba-tiba terdengar bel berbunyi. Edo dan Dayu segera pas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Nah, Pak Guru ini menunjukkan baju batik yang dikenakan pada peserta didik. Pak Guru juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang mereka kenakan. Batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah adik-adik. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Kita akan pelajari lebih lanjut. Ini adalah gambar batik motif awan dari Cilegon adik-adik. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lainnya. Nah, karya seni daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisionalnya. Corak seni tradisional itu terdiri atas seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi. Ya, baik, itu tadi tayangan terkait dengan materi pembelajaran kali ini. Disampaikan tadi terkait dengan campuran. Nah, kenapa atau mengapa gula pasir ya, yang bentuknya seperti pasir ketika diberi air kemudian itu tidak tampak lagi, alias apa? Tercampur. Kenapa, Mas Gilbran? Karena tercampur sempurna. Yang tadinya ada butir-butir seperti pasir, kemudian hilang ya setelah dicampur dengan air. Mas Gilbran punya pendapat bahwa itu karena tercampur sempurna dengan air. Nah, berikut saya tayangkan tayangan melalui PPT saya, coba dilihat. Jadi sampaikan bahwa kalau campuran homogen adalah campuran yang bagaimana tadi, Mas Gilbran? Yang tercampur sempurna. Contohnya tadi di tayangan melalui televisi ya, atau YouTube yang berada di TV menyampaikan bahwa Edo tadi minum air apa? Es teh ya, seperti kebiasaanmu membeli es teh. Nah, kemudian tehnya juga tercampur sempurna ya, air dan gulanya juga tercampur sempurna ya. Nah, setelah itu ya kita minum, rasanya manis, namanya jadi es teh manis ya. Berikutnya
Nah, ini ya. Ini apa? Nah, kalau ditambahkan dengan es batu, nah, yang dicampurkan ke dalam teh manis, membuat apa? Larutan teh menjadi dingin dan tampak es batu tidak tercampur dengan teh, ya. Ini yang namanya, ya, kalau tadi es, ya, yang sudah tercampur sempurna, bisa kita lihat perbedaannya ketika bentuknya masih seperti es seperti ini, ya, adalah campuran heterogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa campuran heterogen adalah yang bagaimana, Sofi? Yang keras, campuran? Iya, campur merata. Ada yang punya pendapat lain? Iya, campuran yang tidak tercampur sempurna. Nah, setelah tadi kita melihat, nanti akan saya bagikan sesuai dengan kelompoknya. Silakan membentuk kelompok. Ada 5 kelompok. Ini kelompok 1, ya. Kelompok 1, kelompok 2 sebelah sana, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sana, kelompok 5 paling belakang. Silakan bisa menempatkan diri dulu. Apakah sudah di kelompok masing-masing? Ya, baik, kalau sudah di kelompok masing-masing, sudah siap, akan saya bagikan. Ini saya bagikan LKPD-nya, ya, lembar kerja peserta didik. Ini saya bagi terlebih dahulu, ya. Saya bagi terlebih dahulu. Sebentar, sini. Dulu saya bagi satu persatu, ya. Ini saya bagi dulu. Nah, silahkan setelah kamu terima lembar kerja peserta didik, tuliskan nama kelompoknya, kelasnya, kemudian baca terlebih dahulu. Kamu identifikasikan dari campuran homogen atau campuran heterogen, agar bagaimana kamu mampu menentukan jenis campuran beberapa zat atau benda. Alat dan bahannya silakan dipersiapkan, alat dan bahannya, ya. Alat dan bahannya dipersiapkan, masing-masing menyiapkan 4 gelas. Sudah siap? Kelompok yang mana yang sudah siap? Ini sudah siap? Kalau sudah siap, ada gelas 1, 2, 3, dan 4. Nah, gelas 1 ini yang mana? Nah, mulai dari yang mana dulu? Yang paling besar. Oke. Ya. Yang paling besar, gelas 1 dipersiapkan, dijajar. Gelas 1 isinya apa? Gelas 1 isinya apa? Air dan minyak goreng. Saya tuangkan minyaknya dulu. Ini saya tuangkan minyaknya dulu, ya. Ya. Silakan salah satu mengambil airnya itu di belakang. Nih, gelas 1 yang mana? Yang tuangkan saya sebelah sini, ya. Ini gelas 1, air dan pasir campur tanah. Silahkan bisa dituangkan. 3, garam. Ya. Keempat, susu bubuk. Ya, oke. Kalau sudah dituang air, silahkan diaduk pelan-pelan. Bagi yang sudah, silahkan diaduk pelan-pelan. 1, ini sudah diaduk semuanya. Silakan kamu amati baik-baik dari keempat buah gelas yang tadi sudah diisi dengan campuran masing-masing, ya. Silakan diisi di lembar kerja. Nah, nanti bisa diisi semuanya dengan menuliskan kesimpulan di bagian. Ya, silakan diisi.
Ya, selamat mengerjakan. Oke. Sudah selesai. Ini kelompok 5 sudah selesai. Baik. Sudah taruh di situ dulu. Bagi yang sudah selesai akan saya bagikan LKPD individunya ya. Ini kelompok 5 sudah siap ya, saya bagikan ya. Apakah sudah selesai semuanya? Ya, baik, sudah. Nanti kita akan melaksanakan game turnamen ya. Namun sebelum game, coba tepuk semangat. Ya, kurang semangat, tambah lagi, tepuk semangat. Ya, baik, di sini saya sudah mempersiapkan untuk tim game turnamen. Yang mana di sini ada kartu. Ya, kartu ya yang sudah saya buat di sini ya. Di manakah yang menjadi atau yang jadi termasuk campuran heterogen dan mana yang menjadi campuran homogen. Nanti masing-masing kelompok baris sebelum selesai. Dengarkan ini, perhatikan. Sebelum selesai ya, misalkan satu orang ini maju ke depan, bingung ini mau taruh di sebelah mana ya, yang lain belum maju dulu. Kalau sudah selesai mundur ke bagian belakang, kemudian baru bagian yang depannya itu mengambil kartu. Oke? Ya, ini adalah kartu campurannya di sini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan nanti dilakukan dengan senang hati, dengan sukacita, dengan gembira, dengan bahagia. Nah, ini ada kartu beberapa campuran ya, lebih dari 100 nah, campuran. Ini nanti dimasukkan sesuai dengan apa yang sudah disiapkan di depan. Nah, kalau salah bagaimana? Ya biarkan saja ya, nanti kita evaluasi bersama. Oke, are you ready? Ya, silakan kelompok sebelah sini ya. Diurutkan, sudah diatur strateginya ya. Ya, nanti silakan mengambil ini kartunya. Ya, taruh sini dulu biar nggak tertekan. Nah, ya. Are you ready? Ya. 1, 2, 3. Orang kedua dan seterusnya tidak boleh bergerak setelah sebelum ini kembali. Ya, silakan kembali di bagian belakang. Ya, silakan. Nanti ya, perhatikan ini. Nah. Yo, sebelum kembali tidak boleh maju. Habis ya, diselesaikan. Baik, kita nanti menghitung dari paling timur ya. Paling timur dapat berapa ya? Dapat berapa, betul atau tidak ini campuran yang termasuk homogen. Kita hitung ya, perhatikan semuanya. Nah, campuran homogen dan heterogen. Ini adalah heterogen. Air lumpur. Berarti ya sedikit ketahuan ya, didapatkan hasilnya. Ini skornya 8, skor kelompok ini 7, skor kelompok yang ini 7, skor kelompok ini 13, dan skor kelompok ini adalah 9. Nah, kelompoknya Sophie dapat 13, paling tinggi ya. Ya.
luar biasa, terima kasih ya, nanti akan mendapatkan hadiah dari Pak Guru ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing ya. Kelompok yang pertama tadi ya, kelompoknya Hanan Gilbran, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan kelompoknya Sofi dan teman-teman untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Sofian Nur Aziza, Hanan Gilbran Pratama. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan zat-zat. Yang pertama adalah memberikan tanda cinta pada kami dengan hasil pengamatanmu. Air dan minyak termasuk campuran yang tidak tercampur sempurna atau campuran heterogen. Air dan pasir merupakan campuran yang tidak tercampur sempurna atau campuran heterogen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tampilan yang disampaikan dari presentasi yang disampaikan oleh Sofi dan teman-temannya ya, silakan memberikan tanggapan atau masukan atau ya, silakan kelompok ini dulu kelompoknya. Prestasinya udah cukup baik, tetapi harus ditingkatkan lagi sedikit lagi. Apanya yang ditingkatkan? Konsentrasinya. Oke. Yang terakhir, untuk kelompok yang terakhir sudah siap ya? Silakan untuk menampilkan hasil dari pengamatannya. Silakan dipresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Farah Najwa Afifah, Ismaya Putri, Irfan Fauzul, kami akan memberikan hasil pengamatan kami. 1. Air dan minyak tidak tercampur sempurna termasuk campuran homogen. 2. Air dan pasir tidak tercampur sempurna termasuk campuran heterogen. 3. Air dan garam tercampur sempurna termasuk campuran homogen. 4. Air dan susu bubuk tercampur sempurna termasuk campuran homogen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Telah dikomentari oleh kelompoknya siapa? Ya, silakan Mas Gitar. Ya.
Oke, ya tadi dari kelompoknya Mas Bintang ya menyampaikan ya hasil presentasinya sudah baik katanya, sudah sesuai dengan kelompoknya ya, sudah tepat ya katanya ya. Selanjutnya silakan kelompoknya. Ya baik ya, disampaikan oleh Mina ya pendapatnya bahwa suaranya masih kurang keras. Ya baik, ya sudah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Ya baik, untuk hasil kelompok coba saya ambil ya. Hasil kelompok mana? Kelompok 1. Nah, ya, baik. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, sedikit saya tambahkan, ada empat campuran. Ya, yang pertama tadi adalah campuran air dengan minyak goreng. Itu tidak tercampur sempurna karena bisa juga di situ terlihat ada endapan atau memisahkan diri, berarti tidak tercampur sempurna. Kemudian yang kedua air dengan tanah dan pasir, apakah tercampur sempurna? Ternyata tidak tercampur sempurna karena ada endapannya di situ, kelihatan ya. Kemudian yang ketiga adalah campuran air dengan garam dapur. Jadi zat yang tercampur sempurna adalah jenis campuran homogen, dan zat yang tidak tercampur sempurna adalah campuran heterogen. Apakah masih ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Ya baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, dari hasil presentasi sudah bagus semua. Yang perlu ditingkatkan adalah PD-nya, semangatnya ya, tidak boleh sambil bermain ketika berada di depan atau mempresentasikan hasil dari pengamatan ya. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Hasil tadi ini saya memberikan hadiah ya. Nah, hadiah untuk teman-temanmu ya. Silakan nanti dibagi ya untuk teman-teman yang kelompok ini ya. Silakan nanti bisa dibagi untuk teman-temanmu ya. Ini hadiah dari kelompok yang tadi presentasi dan hasil kegiatan dalam tim game turnamen yang paling seru ya. Iya, silakan, terima kasih, kembali ke tempat duduk ya. Baik, terkait dengan pembelajaran kali ini materi tentang zat campuran heterogen dan homogen ya. Nah, dalam kegiatan kali ini sudah kita praktekkan bersama bahwa campuran heterogen adalah campuran zat yang tercampur tidak sempurna. Campuran yang tercampur sempurna adalah campuran homogen ya. Ya, baik. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang masih belum jelas? Ya, sudah jelas semua. Apa yang kamu rasakan pada kesempatan pada pagi hari ini? Ya, mengapa senang? Karena belajar sambil bermain. Nah, harapannya setiap hari anak-anak semua itu belajar dengan senang, belajar dengan riang, belajar dengan gembira, belajar dengan bahagia ya.
Nah, untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Apuse. Dari mana? Papua. Bisa? Ya, mari kita menyanyikan bersama. Satu, dua, tiga. Apuse lenso bani Ya, oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya silakan kita yel-yel berdoa, dipimpin oleh ketua kelas untuk yel-yel berdoa. Monggo. Selamat pagi menjelang siang, selamat hati-hati, selamat istirahat ya. Nanti ada kegiatan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.